Kalau kau bisa sembuhkan kakiku, maka seluruh hartaku menjadi milikmu dan kau jadi suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di atas kursi roda mutakhir berlapis kulit pilihan, Kiara Adirangga, pewaris triliuner dengan kesombongan setinggi langit, menatap remeh ke arah Banyu, seorang tukang kebun bersahaja yang sepatunya berlumur lumpur. Triliunan rupiah di rekeningnya terbukti tak berharga saat dokter-dokter spesialis terbaik di dunia angkat tangan atas kelumpuhannya. Mengubah Kiara menjadi tiran pahit yang terjebak dalam sangkar emasnya sendiri. Dalam luapan rasa frustrasi dan niat kejam untuk mempermalukan pria miskin itu, ia melemparkan sebuah tantangan gila. Sembuhkan aku, maka seluruh hartaku dan status sebagai suamiku akan menjadi milikmu. Kiara mengira tawaran fantastis itu akan membuat sang tukang kebun bertekuk lutut karena serakah. Namun ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Matahari sore menyelinap masuk melalui jendela raksasa setinggi langit-langit di kediaman keluarga Adirangga, memantulkan cahaya keemasan di atas lantai pualam yang dingin. Di tengah kemegahan ruangan itu, duduklah Kiara. Seorang wanita dengan kecantikan yang tajam bak porselen mahal, namun dihiasi oleh raut wajah yang selalu ditekuk penuh kebencian. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia telah menguasai imperium bisnis keluarganya. Ia memiliki jet pribadi, barisan mobil sport di garasi, dan saldo bank yang deretan angka nolnya bisa membuat orang biasa pingsan. Namun, semua itu seolah tak bernilai ketika pandangannya turun ke bawah, menatap sepasang kaki yang teronggok tak berdaya di atas pijakan kursi roda mutakhir berlapis kulit pilihan. Kecelakaan nahas 3 tahun lalu telah merenggut kemampuannya untuk menapak bumi. Sejak hari laknat itu, Kiara berubah dari seorang wanita ambisius menjadi tiran kecil yang memimpin rumahnya dengan tangan besi dan lidah berbisa. Tidak ada satupun dokter spesialis, dari Eropa hingga Amerika, yang mampu mengembalikan fungsi saraf kakinya. Vonis lumpuh permanen adalah racun yang ia telan setiap pagi, membuatnya memuntahkan amarah kepada siapa saja yang berani menatapnya lebih dari 5 detik. Sore itu, suasana ruang tengah sangat mencekam. Sebuah nampan perak berisi teh chamomile dan biskuit gandum premium baru saja mendarat dengan keras di lantai, pecah berkeping-keping. Teh panas menyebar, menodai karpet Persia seharga ratusan juta. Kau sebut ini teh? Ini air cucian, bentak Kiara, suaranya menggema memantul di dinding tinggi. Urat lehernya menonjol. Bei Lastri, kepala pelayan yang sudah bekerja puluhan tahun, hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil gemetar menahan tangis, mengumpulkan pecahan keramik dengan tangan telanjang. Dari ambang pintu kaca yang terhubung langsung dengan taman belakang, seorang pria berdiri mengamati kekacauan tersebut. Ia mengenakan kemeja pudar yang lengannya digulung hingga siku, celana kain coklat yang dihiasi noda tanah, serta sepatu bot karet. Pria itu adalah Banyu, tukang kebun baru yang direkrut bulan lalu. Kulitnya terbakar matahari, namun rahangnya tegas dan matanya menyiratkan ketenangan sebuah danau di pagi hari. Berbeda dengan pelayan lain yang selalu menunduk ketakutan, Banyu menatap lurus ke arah Kiara. Tatapan itu tidak mengandung rasa kasihan, melainkan sebuah teguran bisu yang mengganggu sang nyonya besar. Apa yang kau lihat? Kulit tanah? Desis Kiara, memutar kursi rodanya secara kasar ke arah pria itu. Matanya menyipit, memancarkan kilat permusuhan. Apakah penderitaanku adalah tontonan gratis bagimu? Kembali ke lumpurmu. Banyu tidak bergeming. Ia melangkah masuk, mengabaikan larangan tak tertulis bahwa pekerja luar tidak boleh menginjakkan sepatu botnya di karpet dalam. Dengan tenang, ia mengambil sehelai kain dari sakunya dan berjongkok membantu Bei Lastri membersihkan tumpahan teh. Maafkan saya, Nyonya, ucap Banyu. Suaranya berat, dalam, dan sama sekali tidak bergetar. Saya hanya melihat seseorang yang lebih sibuk meratapi nasib daripada berusaha untuk sembuh. Ruangan itu seketika hening. Bei Lastri menahan napas, menatap Banyu seolah pemuda itu baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Wajah Kiara memerah padam. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya, apalagi seorang bawahan kasta terendah di rumah ini. Berani sekali kau, teriak Kiara, tangannya mencengkeram erat sandaran kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih.
Kau pikir kau tahu apa tentang penderitaan? Dokter dengan bayaran miliaran rupiah angkat tangan melihat kakiku. Profesor dari Jerman menangis melihat hasil röntgenku. Lalu kau, seorang tukang potong rumput miskin yang bau keringatnya menyengat sampai ke sini, berani mengguruiku soal kesembuhan. Banyu berdiri, meletakkan pecahan kaca terakhir di atas nampan. Ia membalas tatapan tajam Kiara tanpa gentar. Uang Nyonya memang bisa membeli rumah sakit beserta dokter-dokternya. Tapi uang tidak bisa membeli keyakinan. Tubuh Nyonya hancur karena pikiran Nyonya sendiri yang sudah menyerah. Dada Kiara naik turun menahan amarah yang hampir meledak. Otaknya dengan cepat mencari cara paling kejam untuk merendahkan pria arogan di hadapannya ini. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Sebuah ide gila, sebuah permainan yang ia yakini akan menghancurkan harga diri pria miskin itu, terlintas di kepalanya. Baik, ucap Kiara dengan nada menantang, suaranya kini pelan namun mengiris. Jika kau merasa sangat pintar, mari kita buat kesepakatan. Sembuhkan aku. Buat kaki ini bisa melangkah melewati pintu depan itu. Ia menunjuk pintu utama dengan dagunya. Jika kau, seorang tukang kebun gembel, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para jenius medis, aku akan memberikan segalanya. Kiara memajukan tubuhnya, menatap remeh. Aku akan menyerahkan seluruh asetku, saham perusahaanku, rumah ini, dan aku akan menikahimu. Kau akan menjadi raja di istana ini, pria miskin. Tapi jika kau gagal, matanya menyipit berbahaya, kau harus merangkak keluar dari rumah ini seperti anjing, di depan seluruh pekerja, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah mendapat pekerjaan dimanapun seumur hidupmu. Bei Lastri tersentak kaget. Nyonya, mohon jangan. Diam, Lastri. Potong Kiara tajam. Ia kembali menatap Banyu, menunggu pemuda itu ciut dan memohon ampun. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. Tidak ada kilau keserakahan di matanya saat mendengar janji harta triliunan rupiah dan pernikahan dengan pewaris jelita. Ia hanya menatap kaki Kiara sejenak, lalu menatap mata wanita itu. Saya terima tantangan Anda, Nyonya Kiara, jawab Banyu tenang. Kita mulai terapi pertama besok pagi, tepat saat matahari terbit. Siapkan pakaian yang nyaman, karena Anda akan banyak berkeringat. Banyu menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu berbalik dan melangkah keluar menuju taman, meninggalkan Kiara yang terpaku dalam keterkejutan. Niat awalnya untuk mempermalukan pria itu justru berbalik menjadi sebuah komitmen aneh. Di dalam hatinya, ego dan rasa penasarannya kini berperang sengit, membuka lembaran baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sinar matahari pagi baru saja memecah embun di dedaunan ketika pintu kamar Kiara diketuk. Jam dinding bergaya vintage di kamarnya baru menunjukkan pukul 6 pagi. Kiara mengerang kesal, menarik selimut sutranya menutupi kepala. Ia terbiasa bangun pukul 9, dilayani sarapan di tempat tidur, lalu menghabiskan hari dengan memerintah orang melalui tabletnya. Namun ketukan itu berlanjut, ritmis dan tanpa henti, hingga ia akhirnya berteriak menyuruh masuk. Pintu terbuka menampilkan Banyu, kali ini mengenakan kaos polos bersih, dan membawa sebuah baskom kayu berisi cairan berwarna kecoklatan yang mengepul. Aroma menyengat campuran jahe merah, serai, daun sembung, dan beberapa rempah yang tidak Kiara kenali langsung memenuhi ruangan mewah berpendingin udara tersebut. Apa-apaan bau ini? Bawa keluar air comberan itu, pekik Kiara, menutup hidungnya rapat-rapat. Ini air rebusan akar dan herbal untuk merilekskan otot kaki Anda yang sudah lama kaku, Nyonya. Jelas Banyu tanpa ekspresi, meletakkan baskom itu di lantai dekat kursi roda. Ia melangkah mendekati ranjang, menatap Kiara dengan otoritas yang membuat wanita itu entah mengapa merasa ciut. Waktunya bangun. Kesembuhan tidak datang pada mereka yang bersembunyi di balik selimut. Dengan bantuan dua pelayan wanita yang dipanggil Banyu, Kiara dipindahkan ke kursi roda. Wajahnya ditekuk habis-habisan. Ia merasa direndahkan harus menuruti perintah seorang tukang kebun di rumahnya sendiri. Saat kakinya dimasukkan ke dalam baskom kayu tersebut, suhu panas perlahan menjalar, memberikan sensasi aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia ingin mengeluh bahwa airnya terlalu panas, namun gengsi menahan lidahnya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan fisik dan mental yang panjang bagi Kiara. Banyu tidak membawanya ke ruang fisioterapi modern di lantai 2 rumahnya, melainkan mendorong kursi rodanya ke area belakang taman yang jarang tersentuh. Di sana,
Banyu telah membuat semacam palang sejajar dari batang bambu yang kokoh, ditancapkan kuat ke dalam tanah yang gembur. Pegang palang ini, angkat beban tubuh Anda sendiri. Instruksi Banyu di pagi ketiga. Kau gila? Kakiku mati rasa. Bagaimana aku bisa berdiri? Teriak Kiara frustrasi. Tangan Anda masih berfungsi dengan baik. Otot lengan dan punggung Anda yang akan menopang di awal. Otak Anda harus kembali mengingat bagaimana rasanya melawan gravitasi. Balas Banyu tegas. Ia berdiri di belakang Kiara, memegang pinggang wanita itu kuat-kuat untuk menjaga keseimbangan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, bentak Kiara, meronta. Banyu melepaskan tangannya seketika, dan tubuh Kiara nyaris merosot ke tanah andai ia tidak panik mencengkeram batang bambu dengan sekuat tenaga. Napas wanita itu tersengal, matanya melotot marah. Jika Anda ingin saya melepaskan tangan saya, maka Anda harus menahan tubuh Anda sendiri. Pilihan ada di tangan Anda, Nyonya, ucap Banyu dingin. Di balik jendela dapur, beberapa pelayan berkumpul, berbisik-bisik menyaksikan pemandangan tersebut. Kasihan Nyonya, dia diperlakukan seperti itu. Apa Banyu tidak takut dipenjarakan? Bisik seorang pelayan muda. Ah, Nyonya sendiri yang menantangnya. Lagi pula, aku tidak percaya ramuan daun-daunan dan bambu rongsokan itu bisa mengalahkan teknologi medis dari Jerman. Si Banyu itu cuma cari mati, atau mungkin dia memang mengincar harta Nyonya. Timpal koki rumah. Jelas saja, sahut pelayan lainnya. Pria miskin mana yang tidak tergiur menjadi penguasa rumah ini? Dia pasti punya niat terselubung. Kiara mendengar sayup-sayup bisikan itu. Kata-kata para pelayannya mengipasi api keraguan yang memang sudah menyala di dadanya. Tentu saja pria ini hanya menginginkan hartaku, batin Kiara pahit. Dia sengaja menyiksaku untuk menunjukkan dominasinya, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji pernikahan itu. Setiap sesi pijat syaraf yang dilakukan Banyu terasa luar biasa sakit. Jari-jari kasar pria itu menekan titik-titik di betis dan telapak kaki Kiara dengan tekanan yang konstan. Kiara seringkali menangis tertahan, menggigit bibirnya hingga berdarah untuk mencegah suara erangan keluar. Anehnya, meskipun Banyu tampak kejam dengan rutinitasnya, pria itu selalu mengeringkan keringat di dahi Kiara dengan handuk bersih yang sangat lembut. Ia juga membuatkan teh bunga telang setiap malam untuk membantu wanita itu tidur lebih nyenyak. Ada paradoks dalam diri Banyu yang membuat pikiran Kiara kacau. Jika pria itu serakah, mengapa Banyu tidak pernah meminta fasilitas mewah selama proses terapi? Ia tetap makan di dapur pelayan, tidur di paviliun belakang yang sempit, dan merawat tanaman di sore hari seolah-olah posisi calon suami pewaris triliuner sama sekali tidak memengaruhinya. Namun, kesombongan Kiara terlalu tebal untuk ditembus oleh kebingungan sesaat. Ia membangun tembok pelindung di hatinya. Setiap kali terapi terasa terlalu berat, ia akan melontarkan kata-kata paling kejam. Ia menghina baju Banyu yang usang, latar belakang pendidikannya, dan kemiskinannya. Ia menganggap Banyu hanyalah lintah yang sedang mencari jalan menempel pada inang yang kaya raya. Di sisi lain, eksternalitas penolakan dari lingkungan rumah itu semakin kuat. Para dokter keluarga dipanggil untuk memperingatkan bahwa metode tradisional ini bisa merusak jaringan otot yang tersisa. Meski dihantam keraguan dari majikan dan cemoohan dari rekan pekerja, Banyu ibarat karang di tengah ombak. Ia tidak membantah, tidak marah, dan tidak berhenti. Fokusnya hanya satu, mengembalikan fungsi saraf di kaki Kiara, meskipun itu berarti ia harus menjadi penjahat dalam cerita wanita tersebut. Minggu keempat terapi adalah neraka yang sesungguhnya. Proses regenerasi saraf yang dipaksa bangun setelah tidur panjang membawa efek samping berupa rasa ngilu yang menusuk tulang. Malam-malam Kiara dihabiskan dengan kejang otot ringan yang membuatnya berkeringat dingin menahan sakit. Puncak dari segala frustrasi itu meledak di suatu siang yang mendung. Mereka sedang berlatih di dalam rumah kaca tempat Banyu merawat anggrek-anggrek langka. Udara terasa pengap. Kiara dituntut untuk melangkah dengan berpegangan pada walker berbahan besi, sementara kakinya dipasangi pemberat pasir kecil. Baru langkah kedua, kaki kanannya gemetar hebat. Rasa sakit yang tajam seperti ribuan jarum menusuk menembus dari tumit hingga ke pangkal paha. Kiara kehilangan keseimbangan. Walker besi itu terguling, dan tubuh Kiara terjerembab jatuh ke tanah berkerikil. Lututnya terbentur cukup keras hingga menimbulkan goresan kecil yang mengeluarkan darah. Banyu bergegas maju untuk membantu, namun sebelum tangannya menyentuh lengan Kiara, wanita itu menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," jerit Kiara. Suaranya melengking, memecah keheningan rumah kaca.
Air matanya, yang selama ini ia tahan mati-matian, akhirnya jebol. Tangisan itu bukanlah tangisan kesedihan, melainkan ledakan amarah, rasa sakit, dan rasa malu yang menumpuk. "Kau sengaja melakukan ini, kan?" teriak Kiara histeris, menatap Banyu dengan dada yang kembang kempis. Wajahnya basah oleh air mata, rambutnya yang selalu tertata rapi kini berantakan. "Kau sengaja menyiksaku. Kau ingin melihatku hancur, merangkak di tanah seperti cacing supaya kau merasa berkuasa. Kau tahu aku tidak akan pernah bisa sembuh, tapi kau memanfaatkan keputusasaanku." Banyu berlutut di dekatnya, wajahnya tetap setenang danau. Meski rahangnya mengetat menahan emosi. "Nyonya, rasa sakit ini adalah pertanda baik." Saraf Anda merespons. "Omong kosong," potong Kiara keras, suaranya parau. Ia meraih segenggam kerikil dan melemparnya ke dada Banyu. Pria itu tidak menghindar sedikit pun. "Kau hanyalah tukang kebun kotor yang serakah. Kau mengincar hartaku. Kau membayangkan tidur di ranjang empukku dan menguasai perusahaanku. Iya kan? Kau bajingan miskin yang memuakkan. Berhenti berpura-pura peduli. Kalian semua sama saja, hanya melihat uangku." Kata-kata kasar itu bergema, mengambang di udara pengap. Di ambang pintu rumah kaca, Bei Lastri dan beberapa pelayan berdiri mematung, tak berani mendekat melihat majikan mereka mengamuk seperti orang kesurupan. Banyu menatap mata Kiara yang liar dan penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, pria itu menghela napas panjang, memperlihatkan raut kelelahan yang luar biasa. Ia mengusap sisa kerikil yang menempel di kemejanya, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Jarak mereka kini begitu dekat. "Nyonya Kiara," ucap Banyu. Suaranya tidak keras, tapi memiliki ketegasan yang mematikan. "Apakah uang triliunan itu bisa mengurangi rasa sakit Nyonya saat ini? Apakah saham perusahaan Anda bisa mengangkat Nyonya dari tanah ini?" Kiara terdiam, napasnya masih memburu, namun tatapannya terpaku pada mata hitam kelam milik Banyu. "Anda membentak dunia karena Anda takut pada bayangan Anda sendiri. Anda menganggap semua orang menginginkan harta Anda karena hanya itulah satu-satunya nilai yang tersisa dalam diri Anda. Anda miskin, Nyonya. Jauh lebih miskin dari saya," lanjut Banyu dengan nada yang lembut namun menusuk tepat di ulu hati. "Saya bisa tidur nyenyak di atas tikar tipis karena hati saya tenang. Sementara Anda, tertidur di ranjang berlapis emas pun Anda masih dihantui oleh ketidakberdayaan." Banyu perlahan meraih tangan kanan Kiara. Kali ini, wanita itu tidak menepisnya. Ia seolah terhipnotis oleh kejujuran brutal yang baru saja diutarakan pria tersebut. Banyu meletakkan telapak tangan Kiara di atas dada kirinya sendiri, tepat di atas jantungnya yang berdetak teratur. "Saya tidak peduli pada uang Anda. Saya tidak butuh rumah Anda. Saya membimbing Anda bukan karena janji konyol itu, tapi karena tidak ada manusia yang pantas hidup dalam sangkar keputusasaan yang ia buat sendiri," bisik Banyu. Ia kemudian mengangkat tubuh Kiara dengan mudah, menggendongnya ala bridal style menuju kursi roda yang berada di sudut ruangan. Banyu meletakkan Kiara dengan lembut, lalu mengambil sapu tangan dari sakunya dan berlutut untuk membersihkan luka kecil di lutut wanita itu. Sentuhan tangannya sangat berhati-hati, kontras dengan perlakuan fisiknya saat terapi. Kiara duduk mematung. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, seseorang menampar egonya tanpa menyisakan celah untuk membalas. Ia menunduk menatap puncak kepala Banyu yang sedang membersihkan lukanya. Kemarahan yang tadi mendidih tiba-tiba menguap, digantikan oleh kehampaan dan rasa malu yang mencekik. Pertahanan batin yang ia bangun setinggi langit baru saja diruntuhkan oleh kesederhanaan seorang pria yang bahkan tidak mampu membeli pakaian bagus. Di titik itulah, sebuah dinding tebal di hati sang Ratu Es akhirnya retak, membiarkan seberkas cahaya pemahaman masuk menerangi kegelapannya. 2 bulan telah berlalu sejak insiden di rumah kaca. Suasana di kediaman Adirangga terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan marah di pagi hari, tidak ada lagi piring yang dibanting. Kiara berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam, lebih penurut selama proses terapi. Ia menahan sakit tanpa mengeluh, mengikuti setiap instruksi Banyu dengan determinasi baru. Matanya yang dulu penuh kilat arogansi, kini memancarkan fokus dan, diam-diam, rasa kagum yang tumbuh perlahan setiap kali melihat Banyu bekerja keras memapahnya berlatih. Pagi itu, udara sangat sejuk. Kiara berdiri di ujung palang bambu di halaman belakang. Keringat membasahi pelipisnya. Banyu berdiri di ujung palang yang lain, berjarak sekitar 3 meter. Pria itu menyingkirkan walker yang biasa digunakan Kiara.
Lepaskan pegangan Anda, Nyonya, pinta Banyu dengan nada menenangkan. Kiara menggeleng pelan, rasa panik tiba-tiba menyergap. Aku tidak bisa, Banyu. Kakiku masih goyah. Percaya pada tubuh Anda sendiri. Ingat, pikiran Anda yang mengendalikan fisik. Lepaskan, dan berjalanlah ke arah saya. Banyu merentangkan tangannya sedikit, memberikan gestur menyambut. Dengan napas yang tertahan, jemari lentik Kiara perlahan melepaskan cengkeramannya dari batang bambu. Ia berdiri bebas, tanpa penopang. Tubuhnya sedikit oleng, namun secara ajaib, otot pinggul dan kakinya menyesuaikan diri, mengunci posturnya hingga tegak lurus. Jantung Kiara berdebar liar. Ia mengangkat kaki kanannya, memindahkannya ke depan. Sensasi telapak kakinya yang menyentuh rumput basah terasa begitu nyata, mengirimkan sengatan listrik kehidupan ke otaknya. 1 langkah, 2 langkah. Air mata mulai mengalir di pipi Kiara, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan yang murni. Ia melangkah tertatih, lambat, namun pasti. Saat langkah kelima, tubuhnya sedikit kehilangan keseimbangan, meluncur ke depan. Dengan sigap, Banyu menangkapnya. Kiara jatuh ke dalam pelukan pria itu, menangis terseduh-seduh sambil mencengkeram erat ke meja usang Banyu. Aku berjalan, Banyu. Aku bisa berjalan. Isak Kiara, memeluk pria yang selama ini ia hina habis-habisan. Banyu menepuk punggung Kiara pelan, tersenyum tulus. Anda berhasil, Nyonya. Anda mengalahkan diri Anda sendiri. Kabar kesembuhan Kiara menyebar dengan cepat. Dokter spesialis yang memeriksa ulang saraf kakinya menyebut hal ini sebagai keajaiban medis yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Rumah besar itu dipenuhi euforia. Sore harinya, Kiara duduk di ruang kerja pribadinya. Ia memanggil pengacara keluarganya. Dokumen-dokumen tebal disiapkan. Pemindahan aset, hak kepemilikan, dan sebuah draft kontrak pranikah yang menjamin hidup Banyu selamanya terjamin, telah dicetak rapi. Berbeda dengan niat awalnya yang licik, kali ini Kiara tulus. Ia menyadari ada perasaan asing yang hangat setiap kali memikirkan tukang kebun itu. Perasaan kagum, hormat, dan rasa aman. Ia bersiap untuk memenuhi janjinya, menaikkan derajat pria yang menyelamatkan hidupnya. Panggil Banyu kemari, perintah Kiara pada Bei Lastri. Wajah Kiara berseri-seri, riasan tipis membuatnya tampak jauh lebih muda dan hidup. Tak lama, Banyu masuk ke ruangan. Ia sudah mandi, mengenakan kemeja terbaiknya yang meski bersih, tetap terlihat pudar di bagian kerah. Ia berdiri sopan di depan meja kerja kayu mahoni raksasa tersebut. Duduklah, Banyu. Sapa Kiara lembut, tersenyum manis. Ia mendorong map kulit berisi dokumen itu ke arah seberang meja. Sesuai janjiku, di dalam sana ada akta penyerahan setengah dari seluruh aset perusahaan atas namamu. Dan di halaman belakang, adalah surat persiapan pernikahan kita. Kau membuktikan bahwa para dokter itu salah. Kau menyembuhkanku. Semuanya ini sekarang milikmu. Banyu menatap map kulit di atas meja itu cukup lama. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada raut terkejut atau gembira di wajah pria itu. Dengan gerakan lambat, Banyu mendorong map itu kembali ke arah Kiara. Senyum di wajah Kiara memudar. Ada apa? Kau ingin porsinya diperbesar? Kau ingin seluruhnya sekarang? Tulis saja. Aku akan menyuruh pengacaraku. Tidak, Nyonya. Potong Banyu halus. Ia menatap lurus ke dalam mata Kiara. Saya tidak menginginkan satupun dari dokumen itu. Tidak uangnya, tidak rumahnya, dan ia menjeda sejenak. Tidak juga pernikahannya. Kiara tertegun, seolah disiram air es. Apa maksudmu? Ini kesepakatan kita. Kau menyembuhkanku untuk ini, kan? Banyu menggeleng pelan, bibirnya melengkung membentuk senyum yang hangat dan tulus. Saya menyanggupi tantangan itu bukan karena imbalannya, Nyonya. Saya menerimanya karena saya melihat seseorang yang butuh pertolongan, tapi terlalu angkuh untuk memintanya. Saya hanya ingin mengembalikan senyum tulus Anda, mengembalikan fungsi kaki yang Tuhan titipkan. Tetapi, kenapa? Suara Kiara bergetar, kebingungan setengah mati. Otaknya yang terbiasa dengan transaksi bisnis tidak bisa memproses kebaikan yang tanpa pamrih. Orang sepertimu butuh uang. Benar, saya miskin harta. Tapi saya kaya akan kedamaian. Jawab Banyu tenang. Berada di dunia Anda, dengan harta triliunan, intrik bisnis, dan kemewahan ini,
hanya akan mencekik saya. Saya adalah pria yang bahagia ketika tangannya menyentuh tanah dan mencium bau hujan. Itu tempat saya, Nyonya. Banyu berdiri dari kursinya, merogoh sakunya, dan meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah kalung sederhana terbuat dari anyaman akar dengan liontin batu sungai kecil. Ini hadiah dari saya untuk kehidupan baru Anda. Hiduplah dengan baik, Nyonya. Gunakan kaki itu untuk melangkah ke tempat-tempat yang membawa kebahagiaan sejati bagi orang lain. Banyu menunduk dalam, lalu berbalik melangkah menuju pintu. Kau mau kemana? Teriak Kiara panik, berdiri dari kursinya. Kakinya masih sedikit kaku, membuatnya kesulitan mengejar. Banyu, kau tidak bisa pergi begitu saja. Tugas saya di sini sudah selesai, ucap Banyu tanpa menoleh, tangannya meraih gagang pintu. Saya pamit mundur. Semoga bahagia, Kiara. Pintu kayu oak itu tertutup rapat. Meninggalkan Kiara berdiri mematung di tengah ruangan mewahnya, dikelilingi tumpukan uang kertas di dalam rekening. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sangat miskin dan benar-benar kehilangan. 6 bulan berlalu bagai embusan angin yang hampa. Kiara kini berjalan normal, menapaki marmer dingin rumahnya dengan sepatu hak tinggi yang dulu selalu ia impikan untuk dipakai kembali. Ia menghadiri pesta perayaan perusahaan, tampil di berbagai sampul majalah bisnis sebagai simbol ketahanan dan keajaiban. Rekan bisnis memujinya, para pria kaya raya berbaris mencoba melamarnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk kemewahan itu, ada lubang menganga di dada Kiara yang tidak bisa ditambal oleh selembar pun cek bernilai fantastis. Ia mendapati dirinya sering duduk melamun di rumah kaca, menatap palang bambu yang perlahan mulai lapuk dimakan cuaca. Teringat akan bentakannya, teringat akan keringat pria itu, dan teringat akan kalung akar yang kini selalu menggantung di balik gaun mahalnya. Penolakan Banyu hari itu telah mengoyak seluruh paradigma hidupnya. Banyu membuktikan bahwa ada hal di dunia ini yang harganya jauh melampaui uang. Integritas, kebaikan hati, dan cinta yang tulus. Malam itu, setelah pulang dari sebuah acara amal yang megah namun terasa palsu, Kiara mengumpulkan para pelayannya di ruang tengah. Berbeda dengan kebiasaannya dulu yang selalu duduk di kursi kebesaran, kali ini Kiara berdiri sejajar dengan mereka. Bei Lastri, ucap Kiara dengan suara yang lembut, nyaris tak terdengar seperti nyonya besar yang ditakuti 3 tahun lalu. Maafkan saya atas semua caci maki, piring yang melayang, dan keangkuhan saya selama ini. Saya telah menjadi orang yang mengerikan karena dikuasai ketakutan. Bei Lastri menangis terharu, tak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulut majikannya. Ia meraih tangan Kiara dan menciumnya. Peristiwa malam itu menjadi titik balik. Kiara membagikan sebagian besar sahamnya kepada Yayasan Rehabilitasi Disabilitas. Ia mengubah rumah mewahnya menjadi tempat panti asuhan dan pusat terapi gratis bagi mereka yang tak mampu membayar biaya medis. Ia tidak lagi membutuhkan istana yang kosong. 1 minggu kemudian, sebuah mobil SUV sederhana berwarna perak membelah jalanan berbatu di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, ratusan kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota. Kiara menyetir sendiri mobil itu. Ia hanya mengenakan celana jeans panjang, kaos putih polos, dan rambut yang diikat kuda. Berkat informasi dari seorang detektif swasta yang disewanya, ia akhirnya menemukan tempat kelahiran pria tersebut. Mobil berhenti di ujung jalan tanah. Kiara turun, melangkah menghirup udara pegunungan yang segar dan bersih. Di ujung jalan, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang asri. Pekarangannya dipenuhi oleh ribuan bunga krisan berbagai warna, sayuran yang tumbuh subur, dan deretan anggrek yang menggantung di teras. Di tengah ladang krisan itu, seorang pria berbalut kemeja flanel lusuh dan topi caping sedang sibuk mencabuti rumput liar. Kiara berjalan perlahan mendekat, langkahnya mantap berkat kaki yang disembuhkan oleh tangan pria itu. Suara gemerisik langkah kaki di rumputan membuat pria itu menghentikan pekerjaannya. Ia mendongak, mengangkat capingnya sedikit. Mata Banyu melebar. Keterkejutan tergambar jelas di wajahnya yang bersahaja saat melihat siapa yang berdiri di tepi ladangnya. Kiara? Gumam Banyu, seolah tak percaya pada penglihatannya sendiri. Kiara tersenyum. Senyum yang begitu lepas, tanpa beban kesombongan, tanpa topeng pewaris angkuh. Ia melangkah melintasi batas tanah, mendekati Banyu hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa jengkal. Ia mengeluarkan kalung akar dari balik kaosnya, menunjukkannya pada Banyu. Kau bilang tugasku adalah berjalan mencari tempat yang membawa kebahagiaan sejati, ucap Kiara, matanya berkaca-kaca namun memancarkan kehangatan.
Aku sudah mencari ke seluruh penjuru dunia dengan uangku. Tapi ternyata, kakiku menuntunku ke sebuah ladang krisan di desa kecil. Banyu berdiri tegak, masih memegang alat pencabut rumput, tak tahu harus berkata apa. Rumah mewah Anda perusahaan. Sudah diurus oleh orang-orang yang lebih kompeten. Aku hanya membawa diriku sendiri ke sini. Potong Kiara. Ia menatap dalam ke mata pria yang telah menyelamatkan fisik dan jiwanya tersebut. Dulu aku menantangmu untuk menyembuhkan kakiku dengan imbalan hartaku. Kau menolaknya. Sekarang, aku datang bukan untuk menawarkan harta. Aku datang menawarkan seorang wanita biasa yang masih harus banyak belajar tentang kerendahan hati, yang ingin belajar menanam bunga, dan belajar bagaimana mencintai tanpa syarat. Banyu terdiam cukup lama. Angin perbukitan berembus pelan, menerbangkan beberapa kelopak krisan di sekitar mereka. Perlahan, senyum yang sangat akrab dan menenangkan itu kembali merekah di wajah Banyu. Ia melempar alat kebunnya ke tanah, melepas sarung tangan kotornya, dan merentangkan kedua tangannya. Tanpa keraguan sedikit pun, Kiara melangkah maju dan memeluk Banyu erat-erat. Aroma tanah dan hujan yang dulu sangat ia benci, kini menjadi aroma paling menenangkan di seluruh dunia. Di tengah kebun yang sederhana itu, sang ratu yang kehilangan kerajaannya akhirnya menemukan mahkota sejatinya. Kedamaian batin dan cinta yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Mereka memulai cerita baru, bukan sebagai nyonya dan pelayan, melainkan sebagai dua manusia yang disatukan oleh kesembuhan jiwa. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel ini agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.